Meningkatnya angka kasus positif COVID-19 menyebabkan kebutuhan obat yang dianggap potensial dan telah digunakan dalam terapi COVID-19 menjadi semakin tinggi. Dikarenakan tingginya kebutuhan obat tersebut, maka tidak jarang dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan menaikkan harga jual obat kepada masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memutuskan untuk menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk obat-obatan yang biasa dikonsumsi oleh pasien COVID-19. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, berdasarkan temuannya di lapangan, ada segelintir oknum yang mencari keuntungan di tengah musibah pandemi saat ini. Luhut bahkan meminta kepada Bareskrim Polri untuk dengan tegas melakukan tindakan hukum jika ditemukan adanya oknum-oknum yang menaikkan harga obat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melalui Kabareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, telah menerbitkan surat telegram terkait penegakan hukum di masa PPKM Darurat Jawa dan Bali. Beberapa di antaranya meminta Kapolda melakukan pengawasan terkait kepatuhan semua pihak dalam menjalankan PPKM darurat serta pengendalian harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi COVID-19. Selain itu, penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan penimbunan serta penjualan obat di atas harga eceran tertinggi. Tim Liputan Berita 1. Ya, walaupun pemerintah sudah menetapkan HET atau harga eceran tertinggi obat, namun masih banyak saja oknum-oknum yang mencari keuntungan saat pandemi dengan menjual obat di atas HET tersebut. Lalu bagaimana pengawasannya dan apa sanksi yang akan dikenakan pada produsen maupun penjual obat yang melanggar aturan? Nah, untuk membahasnya kami sudah bergabung bersama dengan Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, dan ada juga Dewan Pakar Ikatan Apoteker Indonesia, ada Pak Pre Agusta. Pak Rama dan Pak Pre, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda berdua bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Ya, bagus Mbak. Baik. Sebelum kita berdiskusi, Pak, kita akan simak dulu. Ini ada 11 obat yang ditetapkan harga eceran tertinggi dalam keputusan Menteri Kesehatan. Itu adalah 11 yang telah ditetapkan, 11 obat yang telah ditetapkan dengan harga eceran tertinggi. Jadi kalau misalnya Anda ingin membeli obat-obat yang tadi dilampirkan itu, sementara harganya di luar dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, maka itu fix, berarti Anda melihat banyak sekali orang yang memang ingin meraih keuntungan dari ini. Saya sudah bersama dengan Pak Rama dan juga Pak Pre Agusta. Pak Rama, kita tahu Menteri Kesehatan kemarin hari Sabtu baru saja menetapkan harga eceran tertinggi dikala banyak sekali keresahan masyarakat soal harga-harga yang meningkat. Jangankan obat, multivitamin saja juga meningkatnya lebih dari 100%. Saya pribadi pernah kemarin sempat ke apotik untuk melihat langsung dan ingin membeli obat, dan ternyata memang harganya di luar kebiasaan yang pernah saya beli begitu. Dan saya coba beralih ke online pun keadaan yang sama ada di platform-platform digital. Nah, kalau dari Humas Polri sendiri seperti apa, Pak? So far sejauh ini bagaimana penanggulangannya dan bagaimana koordinasinya dengan Kementerian Kesehatan dan juga BPOM soal ini? Pak Rama. Ya, dengan diberlakukannya PPKM darurat ini,
Polri menindaklanjuti dengan menggelar Operasi Aman Nusa 2, di mana salah satu tugas dari Operasi Aman Nusa 2 adalah melakukan penegakan hukum terkait dengan penanganan COVID-19. Dan penegakan hukum tersebut dituangkan dalam surat telegram Kapolri yang salah satu isinya adalah melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap penimbun obat-obatan dan alat kesehatan serta penjual obat-obatan di atas rata-rata, di atas harga eceran tertinggi. Nah, kami telah menindaklanjuti dengan menginstruksikan seluruh Satwil, Kapolda dan Kapolres. Beberapa daerah telah melakukan kegiatan tersebut. Di antaranya di Jakarta telah dilakukan kegiatan katakanlah penangkapan, juga pengungkapan di daerah Pramuka dan Jatinegara, dan beberapa pelaku telah diamankan. Modusnya adalah melakukan penjualan yang berlipat ya, di mana saya sebutkan contoh. Kalau obat ivermectin di harga eceran tertinggi itu hanya 7.500, toko obat tersebut menjual dengan harga 47.500 per butirnya. Dan ini juga ternyata beberapa toko obat tidak memiliki izin. Itu rata-rata. Dan beberapa daerah di luar PPKM darurat juga melakukan imbangan, artinya di luar Jawa, Bali juga melakukan kegiatan yang sama, Mbak. Wilayah itu mana hanya saja, contoh Pak? tadi. Pak Rama, wilayah mana saja yang sampai saat ini tertangkap paling bandel atau menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Secara umum, Operasi Aman Nusa ini diberlakukan di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat untuk juga mempunyai peran serta apabila mengetahui ada penjualan ataupun penimbunan tersebut, bisa menghubungi ke kantor kepolisian terdekat. Kalau wilayah-wilayah pada umumnya setiap tempat itu ada, Pak. Kalau untuk Jakarta di mana, Pak, yang paling banyak dilakukan operasi ini? Kemarin dilakukan di daerah Pramuka, Matraman, dan di Jatinegara. Oke, Pak, tadi kan Pak Rama bilang akan dilakukan tindakan tegas. Tindakan tegasnya seperti apa, Pak? Tindakan tegasnya tentu akan terus diproses sampai ke pengadilan. Artinya tindakan tegas ini kita tidak bisa main-main, bahkan kita akan menjerat dengan beberapa pasal terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut. Kita bisa menjeratnya dengan pasal perlindungan konsumen, kita juga juntokan dengan undang-undang kesehatan, dan kita juga juntokan dengan undang-undang perdagangan. Jadi kita lapis, itu tindakan tegasnya, Mbak. Baik. Saya ke Pak Pre. Pak Pre, kita tahu sekarang semua masyarakat sedang susah, bahkan untuk mendapatkan multivitamin saja seperti yang saya bilang bahwa harganya luar biasa, sangat-sangat melonjak atau meroket. Kemudian beberapa hari kemarin juga masyarakat kita dihebohkan dengan adanya salah satu merek susu yang juga katanya bisa meningkatkan imunitas dan akhirnya orang-orang pada panik buying. Nah, kalau dari peran Ikatan Apoteker Indonesia melihat kondisi ini, komentar Anda seperti apa, Pak? Terima kasih. Mungkin saya mulai dari menjelaskan rantai pasok dari obat ini, supaya kita bisa tahu di mana titik kritis. Jadi kalau kita bicara rantai pasok obat itu dimulai dari industri, kemudian masuk ke PBF, dari PBF masuk ke apotek atau pelayanan masyarakat. Nah, di 3 sentra rantai pasok ini
semua apoteker ada di situ. Jadi di industri ada apoteker penanggung jawabnya, di distribusi PBF juga ada penanggung jawabnya, kemudian di apotek ada juga penanggung jawabnya. Dan di sini kami berusaha untuk apoteker-apoteker yang ada di rantai pasok itu menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, kalau ini dijalankan dengan baik, otomatis obat itu akan distribusi melalui jalur yang normal, sehingga bisa terkontrol baik itu jumlahnya, kualitasnya, dan juga kebenaran. Gitu. Yang menjadi masalah adalah kalau obat itu tidak melalui jalur yang resmi. Ini yang mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Ramadan untuk mendeteksi jalur yang di luar resmi ini yang kadang-kadang bisa harganya naik turun. Itu satu, Mbak Popi. Kemudian kalau masalah kelangkaan, memang ini khususnya obat, ini bisa kita lihat dari supply demand. Memang pada 2 minggu terakhir ini, COVID itu naiknya 5 kali lipat. Nah, dengan kenaikan 5 kali lipat itu, memang obat-obat untuk COVID menjadi untuk menyesuaikan ke 5 kali lipat memang butuh waktu. Karena apa? Banyak obat-obat itu, satu yang import langsung, dua yang bahan bakunya juga import. Tapi ini teman-teman apoteker yang di industri, di PBF sudah berusaha untuk mendatangkan lagi bahan bakunya sehingga bisa diproduksi lagi, sehingga bisa mencukupi. Harapannya kalau suplainya bisa mengikuti demand, maka masalah-masalahnya yang ada sekarang bisa teratasi. Kira-kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Oke, nah terkait dengan tadi rantai pasok, kemudian yang sampai ke konsumen kan adalah ketika kita membeli di sebuah toko konvensional dan juga toko online, Pak. Nah, dari Ikatan Apoteker Indonesia sendiri sampai sejauh ini apakah juga pernah begitu menyatakan atau mengadakan conference atau meeting tertentu untuk membahas soal ini, agar ini kan istilahnya wabah, Pak, dan juga kita tahu bahwa toko online, toko obat, industri farmasi memang udah automatically adalah sebuah industri bisnis begitu ya. Tapi dikarenakan kondisinya kita sedang wabah, apakah dari Ikatan Apoteker Indonesia juga menghimbau dan juga memberikan aturan-aturan tertentu begitu untuk seluruh toko obat ataupun industri farmasi di Indonesia? Kalau yang dalam rantai change tadi sudah kita kumpulkan, mulai dari apoteker yang di PBF dan di apotek sudah kita berikan, harus mengikuti CDOB, mengikuti HET. Hanya memang yang jadi masalah adalah yang di luar rantai resmi. Misalnya obat resep itu jelas tidak boleh dijual di online. Nah ini tapi kenyataannya di online itu ada. Nah ini dan itu memang kita sebagai apoteker sudah memberikan masukan, juga minta kepada POM untuk dan juga ke e-commerce untuk menertibkan, karena itu sebetulnya nggak boleh obat-obat yang resep dijual di e-commerce. Itu jalurnya harus resmi lewat apotek. Nah kalau semua balik ke jalur yang resmi, otomatis itu akan bisa lebih terkontrol. Maka itu yang harusnya yang di e-commerce itu kalau bisa obat-obat yang jelas harus dengan resep itu harus di take down, karena itu yang kadang-kadang tidak terkontrol dan menentukan harganya seenaknya dan tidak ada yang bisa mengontrol. Tapi kalau di apoteker, Ikatan Apoteker bisa negur, misalnya sampai ada yang di atas HET, karena kita sudah mengeluarkan surat edaran ke semua apotek. Kemarin kita adakan rapat semua pengurus daerah di Indonesia datang, kita sampaikan bahwa kita harus mengikuti HET, lakukanlah kerja kefarmasian sesuai peraturan yang berlaku. Itu kira-kira. Baik, oke. Pak Rama, kita tahu kan sekarang kita dipaksa untuk stay home oleh pemerintah. Kita semua dipaksa untuk itu. Otomatis kita untuk membeli obat, untuk membeli kebutuhan pun mengandalkan online dan juga marketplace begitu kan. Seperti yang tadi Pak Pre bilang, kalau bisa di take down aja yang memang problemnya adalah sebenarnya tidak boleh diperjualkan di online. Sementara kita juga sangat tergantung dengan digitalisasi. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Polri dan juga bekerja sama dengan pemerintah terkait hal ini? Ya, kita tahu semua bahwa PPKM darurat ini pembatasannya dengan aturan, di mana aturan tersebut ada aturan non-esensial, ada aturan esensial, dan juga aturan kritikal.
Nah, termasuk penjualan, kita juga tahu bahwa untuk apotek diperkenankan untuk membuka sampai 24 jam. Tentunya kita juga ketika ada orang yang ingin membeli obat, misalnya di apotek dengan menunjukkan resep, tentu aparat yang di lapangan yang melakukan penyekatan tentunya pasti bijak. Artinya kita melakukan penyekatan, tentu anggota yang bertugas di lapangan telah diberikan pembekalan pengetahuan tentang kegiatan PPKM darurat itu sendiri. Dan bahkan kita bisa memfasilitasi bagi orang-orang yang darurat. Misalnya bagi orang yang sakit untuk melakukan perjalanan, kita siap melakukan pengawalan untuk membantu masyarakat. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dan juga diskusi kita bersama Pak Rama dan juga Pak Pri.